Bupati Klaten Sri Hartini mencanangkan kampung keluarga berencana di Dukuh Wonolangu, Desa Kanoman, Kecamatan Karangnongko. Pencanangan kampung KB ditandai dengan pemotongan pita di pintu gerbang memasuki desa serta penandatanganan prasasti patung 2 jari, simbol ajakan KB yang dibangun di tengah desa setempat. Di Klaten, Desa Kanoman Karangnongko merupakan pilot project kampung KB. Penunjukan desa tersebut satu diantaranya didasari karena capaian peserta KB dipandang masih rendah. Selain itu, Kanoman juga dianggap memiliki jumlah pasangan usia subur atau PUS yang masih tinggi. Dengan pencanangan kampung KB ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat, karena selama ini dianggap tempat pelayanannya jauh. Di samping program keluarga berencana, program kampung keluarga berencana ini juga terintegrasi dengan program pembangunan lain seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Pencanangan kampung KB diharapkan dapat menyokong nawacita pemerintahan Joko Widodo. Harapan kita untuk Klaten yang hari ini dimulai di Kecamatan Karangnongko ini sebagai contoh yang nantinya mestinya harapannya semua kecamatan itu mempunyai ikon kampung KB di wilayah masing-masing. Itu harapan kami, dan semua dinas instansi terkait bisa bersama-sama memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di kampung KB ini. Memang utamanya tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas atau generasi kita yang berkualitas. Itu utamanya adalah membenahi keluarga itu. Kita awali dengan perencanaan keluarga, dengan perencanaan keluarga melalui kontrasepsi atau alat kontrasepsi, mempunyai anak jumlahnya diharapkan hanya 2. Itu harapannya nanti akan mewujudkan anak-anak yang berkualitas sesuai dengan nawacita Pak Presiden yang kelima, bahwa kita harus mewujudkan SDM yang berkualitas. Kriteria kampung KB sendiri seperti apa? Oh ya, kriteria kampung KB ini kita harapkan dimulai dari wilayah-wilayah yang masih kumuh atau wilayah-wilayah yang terpencil, kemudian masih memerlukan support pemberdayaan motivator di sini. Jadi sebetulnya masyarakatnya mau diberdayakan, tetapi butuh support. Nah, dengan adanya pembinaan melalui kampung KB ini, ada support dari dinas instansi terkait yang mau membangun, harapannya akan ada progres kemajuan. Nanti akan kita lihat kampung KB ini melalui progres kemajuannya. Misalnya tahun depan kita lihat bagaimana tingkat ekonomi di sini, kemudian bagaimana kesertaan ber-KB di sini, jumlah anaknya di sini, apakah mereka sudah mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Progresnya ke situ. Tapi yang menggarap tidak hanya SKPD-KB, tetapi semua dinas badan terkait, baik dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian dinas PU, Bina Marga pun harus ikut bersama-sama menggarap. Target itu kita lihat dari pemetaan yang pertama. Saya pemetaan yang pertama ini seperti kita lihat tadi, yang tadinya kita baru membentuk di kampung KB ini, mungkin belum ada kelompok pikir remaja yang formula misalnya tadi ya, belum ada BKB, tapi dengan akan adanya dibentuk kampung KB, mereka mau membentuk ya, ini baru satu kelompok. Kemudian nanti kalau jumlah balitanya misalnya banyak, mungkin akan ada 2 kelompok bina keluarga balita yang bersama dengan Posyandu dan Pospaut. Itu harapannya progresnya kita lihat. Nah, kemudian dari kesertaan kami yang tadinya masyarakat di sini misalnya belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, misalnya masih menggunakan suntik, tetapi dengan adanya sosialisasi kampung KB, mereka nanti bisa berpindah ke alat kontrasepsi IUD atau implan gitu. Harapannya progres bisa kita lihat dari laporan-laporan tribulanan yang kita harapkan nanti laporannya. Evaluasi kampung KB yang sudah ada gimana? Jadi program kampung KB ini baru dimulai Pak Jokowi 16 Januari di Jawa Barat. Kemudian kita baru serentak seluruh Indonesia membentuk. Evaluasinya nanti baru akan kelihatan bulan Mei evaluasi.
Ya, kalau sekarang dicanangkan berarti 3 bulan berikutnya. Ya. Ya. Di Jawa Tengah Bu targetnya? Oh, di Jawa Tengah targetnya kita ada 535 kabupaten. Dan target pertama seluruh kabupaten satu kelompok, satu kampung KB dulu. Tetapi harapannya nanti seluruh kecamatan 573 itu bisa membentuk kampung KB semua. Kita lihat misalnya maaf nih saya sebut kabupaten terdekat misalnya di Temanggung itu seluruh 20 kecamatan sudah langsung membentuk kampung KB. Harapan kami nanti dengan Ibu Bupati di sini, nanti harapannya ini baru satu contoh yang dicanangkan. Kemudian dalam waktu berapa lama akan semua kecamatan membentuk kampung KB. Harapannya. Dalam sambutannya, Bupati Klaten Sri Hartini mengatakan jumlah penduduk yang besar berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Karena itu program KB diharapkan menjadi salah satu solusi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pembentukan Kampung KB dapat didanai dengan anggaran dana desa atau ADD dan gotong royong masyarakat setempat sehingga bisa terwujud Kampung KB di seluruh Klaten. Ini untuk mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Harapannya nanti diikuti paling tidak itu awalnya nanti setiap kecamatan itu ada satu dulu setiap kecamatan. Kemudian nanti bertahap akhirnya nanti ke 401 desa, tapi bertahap ya. Karena memang itu utamanya kegiatan-kegiatan dan anggarannya itu kan digotong royongkan kerjasama dengan masyarakat setempat. Untuk tahun 2016 ini targetnya ada berapa kampung KB? Ini karena kemarin kita juga tidak menganggarkan di APBD, itu rencananya memang dua rencananya baru mencari-cari, kemudian nanti tahun depan juga nanti perubahan mau kita ajukan untuk anggarannya, karena tapi kita kalau pemerintah hanya stimulan ya, stimulan untuk mereka, dan itu utamanya gotong royong di masyarakat yang diutamakan, dan juga penggerakan masalah sadar KB dan ditindaklanjuti dengan, makanya kemarin ada pelayanan KB juga. Kemarin itu kegiatannya di samping pencanangan Kampung KB dan deklarasi itu juga ada kegiatan pelayanan KB. Kemarin ada 73 peserta, alhamdulillah. Kemudian ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, ada PIK remajanya, dan PIK remajanya salah satunya yang kita tampilkan kemarin Pak Yesikan, yang menampilkan masalah program KB dengan bahasa Inggris, dan alhamdulillah dari provinsi sampai kabupaten Bupati sangat berkenan sehingga langsung mengangkat mereka sebagai Mbak Yesika sebagai duta wisata Kabupaten Klaten. Karena memang bagus sekali ini dari PIK remaja formula. Alhamdulillah kita memang setiap tahun kan ada target ya, target dari provinsi itu alhamdulillah selalu memenuhi target. Tahun 2014 kemarin tercapai 108%, kemudian tahun 2015 ini 104%, agak nurun dikit karena targetnya semakin tinggi. Terus kemudian ini targetnya sekarang ini juga meningkat dari 22.000 menjadi 29.000. Berarti nanti kan juga 2016 ini kita harus benar-benar ekstra penggerakan benar-benar, karena itu. Jadi, yang dilibatkan kader penggeraknya itu berapa? Kadernya kalau kita dari penyuluh itu sangat kurang ya, dari PLKP itu hanya 67 untuk ngayai 401 desa. Padahal idealnya itu untuk satu penyuluh itu 2 desa, sehingga kita punya tangan panjang, kader PPKBD, petugas pembantu penyuluh KB desa, itu setiap desa satu yang dibuat oleh kepala desa, SK-nya oleh kepala desa. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Tengah menargetkan 35 kabupaten kota mencanangkan 1 kampung keluarga berencana di tiap kabupaten kota tahun ini. Harapannya di 573 kecamatan itu bisa terbentuk kampung KB semua. Kedepan pencanangan kampung KB dilakukan hingga tingkat kecamatan minimal 1 kampung KB per kecamatan. Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling besar.
Berdasar sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 32,4 juta jiwa. Indeks pengembangan manusia atau IPM Jateng juga tidak cukup menggembirakan. Beberapa daerah yang sudah mencanangkan kampung KB di Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Cilacap, Wonosobo, Pekalongan, Sukoharjo, Boyolali, Semarang, Blora, Pati, Demak, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Tegal. Kampung KB memiliki beragam kegiatan pelayanan KB, Basar Produk UPPKS, Tribina BKB, BKB, dan BKL, serta PIK Remaja. Selama ini peserta metode KB jangka panjang atau MKJP baru ada 33,30%. Diharapkan dengan adanya kampung KB ini bisa mencapai 80%. Demikian tim liputan Klaten TV. Selanjutnya, berikut Jalan Wonosari, Delanggu, kemudian Jalan Karanganan, selanjutnya Jalan Jatino, selanjutnya Camat, berikut Camat Klaten Tengah, Klaten Utara. Selanjutnya dari Klaten